Bincang santai seputar kesehatan. Acara ini diselenggarakan oleh Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit atau PKRS RSUD RAA Cokronegoro dan Instalasi Gizi RSUD RAA Cokronegoro. Dan saya Galuh Palupi yang akan memandu acara pada kali ini. Sobat Sehat, pada waktu yang lalu pada saat tanggal 25 Januari 2023 kita memperingati Hari Gizi Nasional yang ke-63. Untuk perayaan Hari Gizi Nasional yang ke-63 ini mengusung tema tentang cegah stunting dengan protein hewani. Tema ini diusung untuk mengajak masyarakat bersama-sama cegah stunting. Nah, untuk bincang-bincang atau membahas bahasan di Bisa Sehat kali ini tentang tema tersebut. Dan tentunya saya tidak sendiri, telah hadir bersama saya narasumber kita pada pagi hari ini, ahli gizi atau nutrisionis sekaligus beliau juga Kepala Instalasi Gizi RSUD RAA Cokronegoro, Ibu Triwardani, Sarjana Sains Terapan. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat Pak Galuh. Alhamdulillah sehat ya Putri. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Putri selaku Kepala Instalasi Gizi untuk hadir mengisi acara live Instagram untuk kali ini. Nanti kita akan berbincang-bincang masalah tema Hari Gizi Nasional ya Bu. Ya. Sobat Sehat, barangkali yang selalu mengikuti Instagram RSUD RAA Cokronegoro masih ingat Bu Tri ini pernah mengisi juga live Instagram juga membahas tentang tema stunting. Dan kali ini tentunya spesial dalam rangka peringatan Hari Gizi, nanti akan ada bahasan tentang protein hewani untuk cegah stunting. Bagi Sobat Sehat yang ingin bertanya atau ada pertanyaan atau mungkin cerita bisa dibagikan atau melalui kolom chat yang ada di Instagram. Pastikan Sobat Sehat tetap bersama kita, jangan beranjak kemana-mana dulu. Nanti akan ada obrolan-obrolan yang menarik dan nanti juga ada hadiah atau mungkin souvenir untuk 5 penanya terbaik. Sebelumnya jangan lupa like and comment, juga subscribe untuk YouTube RSUD RAA Cokronegoro. Mungkin bagi Sobat Sehat yang belum follow medsosnya RSUD RAA Cokronegoro, ada Instagram, TikTok dan juga Facebook, jangan lupa follow dulu ya. Baik, kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan Ibu Triwardani. Ibu Triwardani, untuk stunting ini masih menjadi permasalahan serius pemerintah dan juga Kementerian Kesehatan Indonesia. Nah, sesuai tema Hari Gizi Nasional tentang cegah stunting dengan protein hewani, ini memiliki slogan untuk protein hewani tiap kali makan dan isi piringku kaya akan protein hewani. Mungkin bisa diceritakan kepada Sobat Sehat silahkan. Ya. Jadi memang Mbak Galuh dan juga Sobat Sehat di Instagram maupun di YouTube ataupun dimanapun yang menyaksikan live Instagram pagi hari ini, jadi memang masalah stunting ini masih menjadi masalah yang besar di Indonesia karena memang angka stunting di Indonesia ini ternyata masih tinggi nih. Jadi untuk tahun 2021 ini angka stunting masih di angka 24,4, sedangkan alhamdulillah di 2022 ini sudah menurun memang menjadi 21,6, tapi sepertinya masih jauh dari angka target kita di tahun 2024 ya, yang ini juga ditargetkan oleh Bapak Presiden. Jadi angka stunting ini diharapkan menjadi 14% di tahun 2024. Jadi ini memang perlu usaha bersama dari segala semua rakyat Indonesia ya. Jadi untuk sama-sama kita mengentaskan stunting ini, menurunkan angka stunting ini sampai ke angka 14% di tahun 2024 ini. Kaitannya dengan tema Hari Gizi ya, tema Hari Gizi Nasional ini yaitu cegah stunting dengan protein hewani dan juga dengan slogan isi piringku kaya akan protein hewani dan juga protein hewani setiap kali makan. Memang ini diangkat untuk menjadi tema dan slogan Hari Gizi Nasional. Kita juga tahu bahwa memang protein hewani ini sangat penting untuk diberikan kepada anak-anak kita gitu ya, karena memang protein hewani ini mengandung banyak
zat gizi yang bagus untuk pertumbuhan. Kita tahu bahwa protein ini adalah sebagai zat pertumbuhan ya, zat pertumbuhan, jadi memang sangat penting untuk dikonsumsi. Makanya untuk tahun ini kita Kementerian Kesehatan memang mengangkat protein hewani untuk cegah stunting. Iya, baik Bu Tri. Mungkin juga bisa diceritakan sebenarnya bagaimana sih gambaran untuk konsumsi protein hewani pada saat ini ya. Jadi memang konsumsi protein secara umum itu memang kita sebenarnya sudah bagus ya, sudah di angka 61 gram per hari gitu ya. Tetapi memang dari total protein, konsumsi protein ini memang untuk konsumsi protein hewani masih rendah. Jadi di kisaran angka 5-9 gram per hari. Jadi ini masih sangat kurang kalau dibandingkan dengan kebutuhan protein hewani. Jadi seperti itu kondisinya Mbak Galuh. Jadi masyarakat kita mungkin masih kurang untuk konsumsi protein hewani ini dengan mungkin berbagai alasan ya, mengapa tidak mengkonsumsi protein hewani dalam jumlah yang cukup. Ya, mungkin karena protein hewani masih dirasa harganya cukup mahal mungkin Bu Tri ya? Ya, bisa jadi seperti itu ya. Jadi masih menganggap bahwa lebih murah untuk memenuhkan protein dari protein nabati seperti kacang-kacangan gitu ya, tahu tempe seperti itu. Tapi sebenarnya untuk pertumbuhan anak-anak itu memang lebih diutamakan adalah protein dari hewani seperti itu. Tapi mungkin Sobat Sehat di sini Putri sudah menerangkan bahwa yang paling utama itu untuk konsumsi protein hewani. Tapi mungkin untuk protein nabati juga tidak ditinggalkan ya Bu Tri ya. Betul. Tapi memang karena protein hewani mempunyai keunggulan yang lebih daripada protein nabati. Memang bisa diceritakan keunggulan apa yang ada di protein hewani sehingga nanti ini bisa membantu dalam mencegah stunting. Jadi protein hewani ini mengandung gizi yang bagus ya, terutama jadi asam amino esensial. Asam amino esensial ini adalah mendukung untuk terbentuknya hormon pertumbuhan. Jadi semua hormon pertumbuhan. Jadi memang asam amino esensial ini tidak ada di protein nabati, ataupun kalau ada hanya sedikit. Jadi memang lebih banyak di protein hewani, dan ini mempunyai nilai biologis yang tinggi karena lebih mudah diserap oleh tubuh. Iya. Jadi itu tadi Sobat Sehat, kenapa untuk Hari Gizi Nasional ini mengangkat tema tentang protein hewani dapat cegah stunting. Nah ini kembali dulu ya Bu Tri, barangkali untuk kata stunting ini masih familiar di masyarakat Indonesia, tapi tidak ada salahnya mungkin Bu Tri menjelaskan kembali tentang pengertian stunting ini. Iya. Jadi stunting ini Mbak Galuh dan juga Sobat Sehat adalah suatu keadaan gangguan tumbuh kembang ya, gangguan tumbuh kembang atau keterlambatan tumbuh kembang yang disebabkan karena asupan gizi yang kurang dalam jangka waktu yang lama, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Seperti itu. Jadi mengakibatkan anak ini berpostur atau berperawakan pendek, artinya dia tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya, dan juga ada gangguan kognitif atau keterlambatan perkembangan. Seperti itu. Itu pengertian stunting secara garis besarnya seperti itu. Kemudian kalau misalkan Putri bisa menceritakan nanti dampak stunting ini itu seperti apa nih Putri? Dampak stunting tentu saja untuk jangka pendek ya, dia akan mempengaruhi tumbuh kembang anak ya. Jadi seperti tadi sudah disampaikan, jadi untuk pertumbuhannya dia terhambat, secara berat badan ataupun tinggi badannya dia tidak sesuai dengan umurnya, kemudian terjadi keterlambatan kognitif atau gangguan kognitif karena stunting ini tadi sebabnya kan kurang asupan gizi dalam jangka waktu yang lama, sedangkan kita tahu pertumbuhan dan perkembangan otak itu paling pesat adalah di 1000 HWK tadi. Jadi kalau misalnya ini tidak terpenuhi atau masalah asupan gizinya tidak terpenuhi sehingga menjadi stunting, maka akan terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Ini jangka pendek yang bergaluh dan juga Sobat Sehat. Tetapi untuk jangka panjang itu tentu saja nanti di usia dewasa akan mengakibatkan menjadi kurang produktif. Kemudian yang juga berdampak adalah
orang dewasa yang dulunya adalah stunting ini akan lebih mudah terkena penyakit degeneratif seperti itu. Jadi ada kelainan metabolisme. Nah itu tadi Sobat Sehat. Nah ini terkait lagi dengan protein hewani ya untuk pencegahan stunting ini. Nah mungkin Putri nanti bisa lebih jelas menjelaskan mengenai bagaimana tahapan pemberian makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Tentunya pencegahan stunting ini seperti Putri katakan dari mulai 1000 HPK. Silakan Putri mungkin bisa diceritakan. Ya. Jadi untuk pencegahan stunting ini memang tidak bisa dilakukan bahkan mungkin setelah anak 2 tahun ya. Ini sudah terlambat. Jadi memang sebaiknya untuk mencegah stunting ini dari awal. Bahkan tidak hanya di 1000 HPK yang itu diawali dari kehamilan ya, bahkan jauh dari itu bisa dipersiapkan dahulu di remaja putri. Remaja putri. Jadi kita memastikan remaja putri kita berstatus gizi baik, karena untuk menyiapkan calon ibu-ibu yang juga berstatus gizi baik seperti itu. Jadi anak-anak remaja sekarang kan cenderungnya ini mempunyai role model adalah badan yang kurus gitu ya, badan yang kurus, badan yang bagus itu badan yang kurus yang langsing seperti itu. Padahal sebenarnya itu tidak ideal. Jadi akibatnya anak-anak sekarang ini membatasi makan biar dia bisa mendapatkan postur tubuh yang langsing seperti itu ya, akhirnya mengakibatkan jadi ini anemia atau kurang gizi seperti itu. Jadi makanya sekarang di sekolah-sekolah telah dikampanyekan juga untuk konsumsi gizi seimbang untuk remaja dan juga minum tablet tambah darah selama biasanya 1 minggu pada saat menstruasi seperti itu. Kalau enggak ya, jadi ada program pemberian tablet tambah darah pada anak remaja itu sebenarnya untuk mempersiapkan calon-calon ibu yang berstatus gizi baik. Nah setelah itu pada saat menjadi calon pengantin ini juga perlu diberikan informasi tentang nanti pada saat sudah menikah, hamil ini nanti makannya seperti apa atau apa saja yang perlu dipersiapkan untuk kehamilannya. Itu juga untuk calon pengantin perlu diberikan informasi itu ya. Jadi kemudian setelah itu pada periode kehamilan, periode kehamilan ini sudah mulai pada fase 1000 HPK ya. 1000 HPK seperti kita tahu 1000 hari pertama kehidupan itu diawali dari pada saat mulai kehamilan. Jadi mulai konsepsi awal kehamilan mulai kehamilan, benar-benar mulai kehamilan itu sudah dihitung sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Nah ini yang perlu kita persiapkan benar-benar, yang perlu difokuskan untuk konsumsi atau asupan gizinya harus cukup untuk ibu dan juga untuk pertumbuhan janin yang dikandung gitu ya. Terutama untuk yang trimester pertama ini Mbak Halo dan juga Sobat Sehat, trimester pertama ini lebih difokuskan kepada pemenuhan tadi yang protein hewani tadi ya, karena protein hewani seperti yang sudah disampaikan tadi mengandung zat gizi yang bagus untuk pembentukan organ-organ janin. Jadi di trimester pertama jangan sampai tidak ya untuk ibu-ibu hamil ini mengkonsumsi paling tidak 4 porsi lauk hewani ya, 4 porsi lauk hewani untuk setiap harinya. 4 porsi lauk hewani untuk trimester pertama ya, trimester pertama. Jadi memang lebih daripada ibu yang tidak hamil, otomatis karena ibu ini juga makan untuk janin, jadi secara porsi pun tidak sama dengan ibu yang tidak hamil. Jadi di trimester pertama jangan lupakan untuk mengkonsumsi protein hewani. Dan kemudian di trimester 2 dan 3 itu protein hewani tetap, tapi juga butuh tambahan di karbohidrat dan juga lemak, karena ini untuk penambahan berat janin ya. Jadi perlu kalori yang lebih. Jadi yang protein hewani tadi tetap diberikan 4 porsi juga konsumsi ya. Terus nabati juga 4 porsi
abadi juga 4 porsi, tapi untuk trimester 2 dan 3 ini untuk kalori terutama ini bisa sampai 6 porsi. Ya, cukup Sampai 6 porsi iya. Jadi untuk penambahan berat jamnya. Begitu ya. Dan juga untuk ibu hamil selain tadi yang makan 1 porsi lebih banyak daripada ibu yang tidak hamil, juga jangan lupa untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Ya, tablet tambah darah dalam 1 periode kehamilan paling tidak 90 tablet, ya 90 tablet. Dan juga jangan lupa untuk pemeriksaan kehamilan secara rutin, paling tidak berapa kali? 6 kali ya, 6 kali gitu. Jadi supaya kesehatan dan ibu dan janin itu akan selalu terpantau, bagaimana apakah baik-baik saja atau mungkin perlu ditambah asupannya atau bahkan malah berlebih sehingga perlu dikurangi asupan makan seperti itu. Itu sampai ke pada masa ibu hamil ini ya Putri, terkadang untuk trimester pertama nih barangkali sobat sehat ada yang pernah mengalami atau mungkin di keluarga, nah itu kadang-kadang suka ada mual muntah ya. Nah padahal tadi di yang perlu dikonsumsi itu cukup banyak ya Putri. Nah barangkali ada yang kemampuannya itu tidak bisa, nah itu tipsnya bagaimana Putri? Tipsnya ya, jadi untuk ibu-ibu yang memang mengalami idam yang apa ya lebih gitu ya, itu ya, jadi bisa di istilahnya dicari ininya solusinya, yaitu dengan makan sedikit tapi sering. Nah, makan sedikit tapi sering. Kalau misalnya 4 porsi itu tidak bisa dihabiskan dalam 3 kali waktu makan, biasanya kan 3 kali waktu makan ya, dan 2 seringnya itu bisa jadi 5 atau 6 kali waktu makan seperti itu. Jadi bisa tidak harus menghabiskan porsi yang banyak sehingga bisa mengurangi rasa mual, atau mungkin untuk selingan bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang kering ya, yang kering seperti tidak berkuah-kuah. Ya betul, tidak berkuah, jadi mengurangi rasa mualnya. Itu juga untuk konsumsi tablet tambah darah tadi bisa juga dilakukan di malam hari menjelang tidur. Ya, menjelang tidur, karena kan kalau sudah menjelang tidur dengan itu kan sudah tidak merasakan mual lagi ya. Jadi untuk mengatasi mual itu juga tablet tambah darah itu dimakan di malam hari seperti itu. Iya. Nah ini untuk tahapan pertama 1000 HPK ya sobat sehat. Nah untuk selanjutnya nih Putri, setelah ibu hamil terus bagaimana? Ya, setelah ibu ini hamil kan kemudian melahirkan ya. Melahirkan diusahakan di fasilitas kesehatan. Sekarang insya Allah fasilitas kesehatan untuk membantu ibu melahirkan itu sudah banyak ya. Ya di puskesmas atau mungkin di rumah sakit. Masyarakat juga sudah bisa memilih ya sesuai dengan kementepan. Ya, itu alhamdulillah sekarang sudah tersedia fasilitas-fasilitas kesehatan untuk membantu ibu-ibu melahirkan. Di fasilitas kesehatan ini seperti juga program pemerintah, kita melakukan IMD Pak Belo. Apa itu arti IMD? IMD ini singkatannya adalah inisiasi menyusui dini. Ini adalah pengertiannya bahwa bayi segera setelah lahir itu bayi diletakkan di atas dada ibunya untuk nantinya dia belajar menyusu untuk mencari puting ibunya dan bisa menyusu sendiri. Jadi tidak diarahkan, jadi biarkan dia mencari puting ibu sendiri gitu ya. Itu untuk mendapatkan ASI pertama kali. Untuk mendapatkan ASI pertama kali, dan ini paling tidak selama 1 jam. 1 jam Ya, selama 1 jam dari segera setelah lahir sampai kemudian 1 jam. Baik itu diakhiri dengan anak tersebut mendapatkan ASI ibunya ataupun tidak, itu berarti sudah dilakukan inisiasi menyusui dini. Ya, jadi IMD ini juga punya manfaatnya. Otomatis kalau bayi ini mendapatkan ASI ibunya, ini adalah mendapatkan ASI pertama, yaitu kolostrum, yang ini sangat baik untuk kekebalan tubuh si bayi, karena kolostrum ini juga ternyata mengandung protein tinggi juga ini kolostrum, jadi bisa membantu juga kekebalan tubuh bayi supaya tidak gampang sakit. Jadi untuk kolostrum
harus sekali ini diberikan kepada bayi. Jangan sampai dibuang. Tapi insya Allah masyarakat sekarang sudah tahu ya manfaat kolostrum, jadi tidak lagi dibuang kayak zaman dulu ya. Dibuang dulu, mungkin beranggapan kalau basi atau yang lainnya ya. Sekarang paling sobat sehat sudah tahu manfaat kolostrum sehingga bisa langsung diberikan kepada bayi pertama kali. Jadi sangat sayang kalau tidak diberikan. Seperti itu kalau dan juga sobat sehat. Jadi tahap pertama tadi untuk setelah lahir ya bayi dilakukan diberikan IMG. Kemudian selanjutnya yang juga sebaiknya dilakukan itu adalah pemberian ASI eksklusif. Jadi dari anak umur 0 sampai 6 bulan. Ya, ASI eksklusif ini artinya adalah memberikan hanya ASI saja. Hanya ASI saja kepada bayi umur 0 sampai 6 bulan. Jadi tidak diberikan selain ASI. Tidak diberikan selain ASI. Yang pengecualiannya memang ada. Jadi tidak ada yang boleh diberikan gitu ya. Itu seperti misalnya kalau anak sedang sakit kan diberikan obat ya, vitamin gitu ya, dari tenaga kesehatan itu boleh. Tapi selain itu sebaiknya tidak diberikan. Begitu. Jadi di 6 bulan pertama ini konsumsi bayi ini hanya ASI. Nah, ini untuk tentang ASI eksklusif nih ya. Pasti bunda-bunda di rumah, sobat sehat semuanya ingin sekali ketika bayi itu lahir pastinya memberikan ASI eksklusif. Tetapi ada beberapa kasus ya Bu Tri, terkadang pada saat memberikan ASI eksklusif itu ada kendala. Mungkin bayinya yang belum bisa langsung menghisap ya, ataupun mungkin air susu ibunya belum keluar. Nah, ini bagaimana supaya ini masih dalam masa ASI eksklusif, jangan sampai ada penambahan lain selain ASI. Jadi memang ASI ini untuk 6 bulan pertama Mbak Galuh, apabila dikonsumsi cukup oleh bayi ini akan memberikan kebutuhan energi atau berkontribusi terhadap kebutuhan energi anak ini adalah 100%. Jadi memang tidak perlu diberikan makanan yang lain. ASI eksklusif ASI kandungan gizi dalam ASI ini adalah ternyata juga proteinnya tinggi Mbak. Ya, proteinnya tinggi, kemudian selain itu juga ada kandungan jelas karbohidrat, ada lemaknya, ada mineral dan vitaminnya, dan ini semua karena sudah Masya Allah ya, ini memang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga semua kandungan gizi dalam ASI ini mudah diserap oleh bayi. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan misalnya susu sapi gitu. Jadi kandungan gizi di ASI ini dalam jumlah yang cukup dan mudah diserap oleh bayi. Dan kandungan gizi ASI ini memang tergantung kondisi ibu juga. Jadi kandungan gizi ASI pada ibu yang melahirkan prematur itu akan beda dengan yang tidak prematur. Bedanya gimana? Itu sudah diciptakan sedemikian rupa. Jadi untuk yang prematur itu kandungan proteinnya lebih tinggi daripada yang tidak seperti itu. Jadi ada kandungan gizi yang beda antara ibu yang melahirkan bayi prematur dan tidak prematur. Itu ya. Jadi intinya mengapa ASI ini sangat dibutuhkan walaupun mungkin ada kendala tadi. Walaupun ada kendala. Kita lihat dulu kendalanya apa, gitu ya. Mungkin secara umum sebenarnya semakin sering ASI ini dikonsumsi atau bayi menghisap ya, semakin sering bayi menghisap putih ibu maka produksinya juga akan semakin banyak. Tetapi kalau misalnya ibu di awal menyusui merasa ASINya tidak cukup, terus jadi tidak pede, tidak percaya diri, tidak memberikan ASINya, itu juga akan mempengaruhi produksi ASI. Jadi yang paling utama adalah untuk pemberian ASI ini ibu nyaman. Yang pertama ya, ibu nyaman, ibu percaya diri bahwa saya mampu untuk memberikan ASI kepada anak ya, ASI eksklusif. Tentu saja memang ada beberapa yang memang secara dasarnya itu memang tidak bisa keluar ASI ya. Memang ada beberapa, saya dulu pernah menemui bahwa untuk ibu yang hipertiroid itu memang ternyata memang tidak keluar ASI sama sekali. Ya. Berarti
kalau memang tidak ada kelainan apapun, insya Allah kalau itu di sering dihisap, sering dilatih, itu insya Allah bisa keluar. Di masa memberikan ASI ini yang paling penting adalah ini Mbak Galo dan juga Sobat Sehat, posisi dan pelekatan. Posisi pelekatan, jadi pastikan ibu nyaman dulu, kemudian bayi pegang dengan posisi yang enak gitu ya, jadi yang nyaman, jadi nantinya akan membuat bayi juga nyaman. Jadi posisinya itu bayi itu menghadap ke ibu, badan bayi itu menghadap ke ibu dalam satu garis yang lurus, bisa ditopang dengan satu tangan ataupun dua tangan, kemudian dihadapkan ke ibu, dan pada saat menyusu dagu si bayi ini menyentuh di payudara ibunya, seperti itu. Itu posisi yang enak untuk menyusui, dan ibu bisa memilih posisi apapun ya, bisa dengan duduk, bisa dengan bahkan dengan tiduran, atau mungkin kalau bayi kembar dengan ditopang dua-duanya itu bisa. Jadi posisi ini senyamannya ibu saja, senyamannya ibu untuk memberikan ASI. Jadi posisi ini penting, dan juga ibu rileks, ibu happy gitu ya. Ibu happy itu juga akan sangat mempengaruhi produksi ASI. Seperti itu. Kemudian yang kedua tadi pelekatan. Jadi bagaimana posisi mulut bayi menghisap di payudara ibu itu juga akan sangat mempengaruhi. Jadi kalau pelekatannya itu benar, tidak akan membuat jadi jadi posisi pelekatannya kurang benar ya. Jadi kalau bayi itu mengisap dengan benar, posisi mulutnya itu dia akan terbuka lebar, kemudian daerah areola di payudara ibu itu dia lebih sedikit kelihatan. Jadi hampir sebagian besar areola itu masuk ke mulut bayi. Kemudian juga tanda hisapan yang baik itu, hisapannya itu pelan tapi dalam, dan kadang-kadang itu terdengar cukup gitu ya. Jadi suara bayi menelan ASI seperti itu. Jadi kalau belum posisi dan pelekatannya belum benar, akan bisa mengakibatkan tadi. Jadi pastikan dulu posisi dan pelekatannya benar. Untuk posisi dan pelekatan yang benar seperti apa bisa ditanyakan pada saat misalnya ibu melahirkan di fasilitas kesehatan. Bisa ditanyakan kepada tenaga kesehatannya ya, mungkin bisa bidan atau nutrisionis mungkin ya, itu bisa dilakukan untuk menanyakan tentang posisi dan pelekatan. Iya. Ini Putri, sebelum kita lanjutkan ada penanya ya dari Sobat Sehat. Di sini dari mohon maaf ini Mbak atau Mas ya, dari Brian dan Kevin ya. Nah, di sini menanyakan mengenai bagaimana cara mengatasi budaya kakek nenek yang sering memberikan ciki-ciki pada cucunya dengan alasan yang penting anak mau makan banyak padahal tidak sehat. Nah, ya Ibu Putri, kadang-kadang saking sayangnya nenek dan kakek terhadap cucunya, mungkin lebih sayang kepada cucunya daripada ke anaknya ya, istilahnya seperti itu. Terkadang mungkin biar si cucu itu senang, si anak itu senang, memberikan jajanan-jajanan yang kurang bagus ya, mungkin untuk maksudnya bukan kurang bagus, artinya kurang pas karena mungkin kandungan gizinya tidak untuk mendukung pertumbuhan. Iya. Namanya juga makanan ringan ya, gitu ya. Berarti kandungan gizinya itu ringan. Iya, betul. Jadi kalau ciki-ciki itu hanya makanan ringan ya. Makannya dan kandungan gizinya memang karbohidrat cuma ya. Jadi ya memang ciki-ciki ini makanan yang tidak sehat. Jadi memang sebaiknya pola makan sebenarnya Putri boleh tidak diberikan. Sebaiknya tidak. Jadi karena kandungan gizinya juga sangat sedikit, dan rasa ininya tajam banget ya, kuat ya Putri. Tajam, jadi akan mempengaruhi dia menjadi tidak menyukai makanan-makanan yang tidak berbumbu gurih gitu ya. Nah, itu kan gurih banget ya. Apalagi mungkin diberikannya mendekati jam waktu makan ya, sehingga nanti menyebabkan si anak
lauknya tidak termakan, jadinya nantinya makannya cuma nasi sama ciki itu tadi. Jadi harapan kita yang tadi protein hewani bisa dikonsumsi jadi tidak tercapai, gitu ya. Nah itu tadi ya Mas Dian nanti ini terjawab nanti kalau sudah sampai ke ini ya. Ini kan tadi baru sampai ke ASI eksklusif ya, belum sampai ke MPASI. Ya, jadi saya lanjutkan dulu ya. Nanti mungkin pertanyaan tadi Mas Brian dan nanti akan terjawab di selanjutnya. Jadi sebelumnya nih untuk bagaimana sobat sehat mungkin bunda-bunda yang menyusui itu tahu bahwa ASI eksklusif itu sudah cukup untuk si bayi ini melihatnya seperti apa. Jadi kita tahu bahwa ASI kita cukup untuk bayi ini, tentu saja kita sebaiknya melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan secara rutin, dan itu bisa dilakukan ibu-ibu balita di posyandu ya. Kalau misalnya di rumah kan tidak semua ibu-ibu mempunyai timbangan gitu ya, jadi bisa dilakukan di posyandu. Pemantauan pertumbuhan ini dilakukan di posyandu. Kemudian jadi di posyandu itu kan setelah tahu berat badan dan tinggi badannya, kita akan tahu bahwa berat badan anak ini bertambahnya itu sesuai dengan kenaikan berat badan minimal atau tidak. Karena misalnya anak 1 bulan cuma naik 2 on itu tidak bisa dianggap sebagai naik, karena tidak memenuhi dengan kenaikan berat badan minimal. Nanti di posyandu ibu-ibu kader sekarang sudah pada tahu ya tentang KBM ini, bisa nanti disampaikan. Nah, apabila bayi ini tidak memenuhi KBM tadi, artinya asupan asinya kurang. Asupan asinya kurang, dan memang asupan asi ini sebaiknya menyusuinya tadi efektif tadi ya, itu paling tidak 2 jam sekali diberikan. Termasuk di malam hari ya? Iya, termasuk di malam hari. Jadi sesering mungkin tadi yang diberikan paling tidak 2 jam sekali. Seperti itu ya. Kemudian karena ini ternyata pertanyaan sudah mulai banyak. Jadi untuk yang MPASI saya singgung sedikit ya. Jadi untuk MPASI ini tadi setelah ASI eksklusif kan 6 bulan ya. 6 bulan tadi untuk ASI eksklusif energi bisa terpenuhi dari ASI saja. Tetapi setelah umur 6 bulan ini tentu saja membutuhkan makanan pendamping ASI, karena ASI saja sudah tidak cukup. Ya, jadi kontribusinya berapa? Ya, kalau di umur 6 sampai 9 bulan ini ASI memberikan kontribusi 70%. Sehingga yang 30%-nya itu dipenuhi dari MPASI. Begitu juga untuk yang umur 9 sampai 12 bulan ini kontribusi ASI 50%, sehingga 50%-nya juga harus ditambahkan dari MPASI. Kemudian 12 sampai 24 bulan ini kontribusi ASI semakin sedikit, hanya 30%, dan yang 70% ini dipenuhi dari MPASI. Kemudian untuk penyiapan MPASI ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada usianya. Ya. Usianya tentu saja umur 6 bulan dengan 12 bulan kan beda ya. Itu usianya di pembagiannya 6 sampai 9, 9 sampai 12, 12 sampai 24 bulan. Kemudian frekuensinya juga tentu saja berbeda. Kemudian jumlahnya, kemudian teksturnya, kemudian variasinya, kemudian kebersihannya, dan juga yang terakhir tidak kalah penting adalah responsif atau pola asuh. Dalam hal ini pola asuh pengasuh, baik itu ibu ataupun pengasuh ya, itu dalam rangka pemberian makanan kepada bayi. Misalnya melihat responnya, melihat respon jangan memaksakan ya. Betul, seperti itu responsif, artinya responsif. Nah, nanti ini tentang rekomendasi pemberian makan bayi dan anak sesuai tadi yang usia dan lain-lain, ini nanti akan kita sampaikan di Instagram ya. Kita sampaikan di Instagram. Jadi seberapa banyak? Ya betul. Seberapa banyak, seberapa sering, usianya, teksturnya seperti apa, jumlahnya seberapa, itu nanti akan kita sampaikan di Instagram. Nah, sobat sehat jangan lupa ikuti ya, informasi itu akan kami share di Instagram untuk berikutnya. Ya seperti itu. Jadi mungkin menyambung pertanyaan tadi yang Mas David ya. Jadi sebaiknya anak-anak ini dilatih makan dengan dengan kebutuhan zat gizi yang baik itu sudah dari awal. Jadi kita biasa. Jadi kita
melatih anak untuk tidak pilih-pilih makanan. Jadi sebanyak mungkin diperkenalkan dengan makanan-makanan yang baru. Walaupun memang agak susah ya, tapi paling tidak memang mengenalkan makanan baru itu paling tidak bisa sampai 10 kali dicoba baru mau makan Mbak Galuh. Nah, jadi memang tadi yang responsif harus sabar ya, harus sabar ibu-ibu. Tidak boleh marah. Walaupun mungkin itu susah dilakukan ya, seperti itu. Nah ini Putri, untuk pemberian MPASI ya, barangkali dari Sobat Sehat itu bagaimana nih Putri untuk MPASI ini, misalkan yang kemasan itu diperbolehkan atau tidak? Kan ada juga nih karena bingungnya membuat seperti bagaimana, terus akhirnya dia beli yang kemasan yang lebih mudah dibuat gitu. Menurut Putri selaku ahli gizi dan untuk pertumbuhan balita seperti apa? Jadi makanan kemasan ini memang tidak direkomendasikan untuk harian. Nah, boleh dipakai memang, tapi untuk situasi-situasi tertentu, misalnya kalau dalam perjalanan, jadi tidak memungkinkan ibu untuk menyiapkan makanan lokal ya. Jadi MPASI ini memang sebaiknya makanan lokal. Jadi tidak memungkinkan ibu untuk menyiapkan MPASI ini, jadi memakai makanan kemasan. Itu memang boleh untuk jadi tidak untuk tiap hari, tapi situasional atau mungkin bencana bahkan ya, bencana itu bisa diberikan walaupun tetap ada kalau memang bisa diusahakan untuk memberikan MPASI lokal ya tetap diberikan MPASI lokal. Intinya kita tidak merekomendasikan untuk makanan kemasan. Ya Putri, kembali lagi untuk tema untuk protein hewani ya, di tiap kali makan ya ada slogan seperti naskah. Apa sih protein hewani yang baik atau mungkin jenis-jenisnya bisa Ibu diceritakan? Ya. Tadi untuk protein hewani ini ada beberapa ya Mbak, tidak selalu mahal, jadi bisa juga murah gitu ya. Yang bagus dan yang mungkin terjangkau oleh masyarakat ada daging ayam ya, kemudian telur, kemudian ada juga ikan ya. Kalau daging sapi ini juga protein hewani yang sangat bagus, tapi mungkin memang secara menjangkaunya agak susah ya, karena memang relatif mahal. Tapi ibu-ibu bisa memilih atau membeli protein hewani yang relatif lebih murah. Dan juga sebenarnya ini agak ironi ya Pak Galuh, kita nggak bisa memberikan anak-anak kita protein hewani tapi bapaknya merokok. Oh iya betul. Bapaknya merokok, jadi alangkah lebih baiknya uang untuk membeli rokok bisa untuk memberikan protein hewani kepada kepada anaknya gitu ya. Iya betul gitu ya. Terkadang mungkin Sobat Sehat bagi mungkin ada kepala keluarga yang merokok, mohon maaf mungkin bisa sedikit memprioritaskan ya untuk anaknya sehingga bisa terpenuhi kebutuhan gizi khususnya di protein hewani ya Putri. Nah ini ada penanya nih Putri, untuk pertanyaan kedua dari Mbak Wahyu Astuti ya, bagaimana jika anak alergi protein hewani Putri? Apakah dengan penambahan protein nabati atau ada alternatif lain untuk mengganti protein hewani ini? Ya. Memang ada anak-anak yang alergi protein hewani, tapi sebenarnya ya protein hewani itu kan macam-macam ya. Tidak semuanya tidak semuanya alergi. Jadi tentu saja kita bisa memilih makanan yang merupakan sumber protein hewani yang tidak alergi, yang tidak menimbulkan alergi. Susu itu juga merupakan sumber protein ya. Misalnya kalau memang alergi susu sapi bisa digantikan dengan susu yang lain. Dan juga bisa menggunakan juga protein nabati walaupun secara zat gizinya memang lebih bagus protein hewani, tapi kalau memang terpaksanya tidak bisa mengkonsumsi protein hewani, bisa menggunakan protein nabati tapi dengan porsi yang ditambah dilebihkan ya, tidak hanya satu. Misalnya setiap kali makan pastikan ada 2 porsi protein nabati, lebih banyak gitu ya, lebih banyak daripada kalau misalnya bisa mengkonsumsi protein hewani. Jadi tadi ya untuk menjawab pertanyaan dari penanya kedua, jadi diusahakan tetap memberikan protein hewani, tapi mungkin Bunda bisa melihat mana yang kira-kira alergi untuk putranya Ibu
bunda di rumah ya. Kemudian ada lagi pertanyaan selanjutnya. Terima kasih kami sampaikan kepada Sobat Sehat yang sudah berpartisipasi banyak bertanya dalam acara ini. Nanti kita akan bisa untuk menjawab. Semoga bisa menjadi solusi untuk Sobat Sehat di rumah. Nah, untuk pertanyaan ketiga dari Ibu Irawati ya. Di sini sebagai ibu, bagaimana caranya mengetahui apakah anak mengalami stunting atau tidak? Kemudian kriteria tumbuh kembang anak terkait stunting apa saja? Apa hanya tinggi badan saja? Putri? Jadi untuk mengetahui anak ini stunting atau tidak itu sebenarnya bisa dilihat dari sejak awal lahir nih, sejak awal lahir. Jadi memang ternyata 23% bayi-bayi yang dilahirkan di Indonesia ini pendek. Jadi, nah itu seberapa kriteria seperti apa nih Putri? Kalau bisa kita ke Sobat Sehat yang dinamakan pada saat bayi lahir itu dikatakan pendek, ini ukurannya seberapa? Iya, jadi pendek ini tentu saja kalau menggunakan ukuran tinggi badan menurut umur ini di bawah min 2 SD standar deviasi. Jadi untuk patokan bisa, jadi yang untuk laki-laki ini 40 di bawah 48, yang perempuan di bawah 47 cm, itu bisa dikatakan pendek. Jadi pastikan di atas angka itu ya bunda-bunda di rumah. Jadi bayi lahir tidak beresiko stunting itu untuk laki-laki di atas 48 cm, kalau untuk perempuan 47 cm. Seperti itu. Jadi bisa dilihat dari itu. Kemudian setelah itu seperti tadi kita sampaikan, perlu lihat tumbuh kembangnya ya secara rutin untuk melihat ada penambahan tinggi badan dan berat badan yang sesuai atau tidak. Itu bisa dilakukan juga pemantauan di posyandu seperti itu ya. Selain itu kita sebenarnya ibu-ibu itu punya ini loh, buku KIA, buku yang kesehatan ibu dan anak. Di situ ada perkembangan anak umur sekian, itu sebaiknya sudah bisa melakukan ini. Misalnya 6 bulan sudah bisa duduk, gitu ya, duduk dengan tegak seperti itu, dan seterusnya sesuai dengan umurnya. Nah, kalau itu tidak sesuai, berarti itu juga apalagi disertai dengan tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya, itu berarti ada keterlambatan tumbuh dan kembang. Itu kalau menemukan seperti itu bisa dikonsultasikan ke vaskes terdekat ya, ke vaskes terdekat, dalam hal ini di puskesmas. Kalau memang di puskesmas tidak bisa ditangani, bisa dirujuk ke rumah sakit seperti itu. Jadi sebenarnya memang tidak hanya tinggi badan, tapi screening awal atau kita bagaimana mengetahui stunting dari awal itu adalah memang lewat tinggi badan ini dan kemudian dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan umur. Tadi bisa menjawab pertanyaan dan kemudian ada pertanyaan lagi dari penanya ini Bu Gelsi, dari apakah stunting karena faktor keturunan misal dari ayah dan ibu kecil, apakah bisa diperbaiki? Stunting pada anak lebih dari 2 tahun apakah tidak bisa diperbaiki? Putri mungkin menjawab pertanyaan. Jadi lagi-lagi tentang keturunan ya, keturunan ya, atau genetik. Jadi memang genetik ini memang bisa mempengaruhi Mbak Galuh, tapi sebenarnya persentasenya tidak banyak, jadi hanya berkontribusi sekitar 20% ya. Jadi jangan berkecil hati kalau bapak ibunya kecil, anaknya bisa menjadi berstatus gizi baik bahkan tinggi ya, asal itu tadi kuncinya. Jadi di 1000 HPK itu kita penuhi kebutuhan nutrisinya, terutama yang tadi protein hewani ya yang kita bicara. Pada saat
saat 1000 HPK-nya mungkin juga kurang, juga dia tidak bisa tumbuh kembang seperti bapak ibunya yang tinggi ya Putri ya. Jadi ya, tetap semuanya berperan ya. Tetap yang penting kita memastikan bahwa di 1000 HPK ini anak mendapatkan asupan gizi yang cukup, yang sesuai gitu. Jadi kalau memang itu sudah sesuai tapi memang tetap kecil, tetapi misalnya anaknya ternyata cerdas gitu ya, itu berarti memang ada faktor keturunan. Tapi sekali lagi faktor keturunan tadi hanya 20%-nya Mbak Galuh. Kemudian untuk anak-anak di atas 2 tahun yang sudah ditemukan stunting di atas 2 tahun, ini memang untuk kemampuan kognitifnya memang agak susah diperbaiki. Karena seperti tadi disampaikan, tumbuh kembang otak di yang paling pesat adalah golden momennya itu di 1000 HPK ini. Jadi kalau sudah lewat tidak bisa terlalu memperbaiki kemampuan kognitif. Tapi kalau secara fisik tentu saja bisa diperbaiki. Ya, bisa diperbaiki. Jadi kalau secara fisik bisa diperbaiki dengan perbaikan gizi, tetapi kalau secara kognitif karena itu terjadi di 1000 HPK maka akan sulit ya Bu. Ya. Nah, ini ada penanya selanjutnya dari Ibu Trihas 99, ada tetangga lahiran anak kedua nih Putri. Sementara anak pertama belum ada 2 tahun. Apa besok bisa jadi stunting? Nah, maksudnya ini yang anak kedua mungkin ya nih, belum 2 tahun tapi ibu sudah hamil lagi. Kalau di sapi apa tidak memberikan efek untuk perkembangan si anak? Ya, bisa Putri. Untuk anak ini istilahnya sembulan ya. Jadi anak yang yang gede belum 2 tahun sudah lahir adiknya. Iya, jadi ibu ini mengalami masa menyusui tapi juga hamil ya. Jadi sebenarnya tidak ada larangan untuk ibu tetap menyusui pada saat hamil. Intinya ibu ini mengkonsumsi makanan yang cukup untuk dia memberikan ASI kepada anak pertama dan juga untuk perkembangan dan pertumbuhan janin dalam kandungan seperti itu. Sebenarnya tidak ada keharusan terus menyetop pemberian ASINya ya kepada anak yang pertama. Tapi intinya seperti tadi kecukupan kebutuhan akan zat gizi di saat 1000 HPK tadi sejak kehamilan sampai nanti anak umur 2 tahun itu terpenuhi. Kuncinya di situ sebenarnya. Tidak masalah walaupun jarak lahirnya itu dekat ya. Jadi tidak masalah Ibu. Jadi asalkan kebutuhan gizinya terpenuhi baik untuk pada masa hamil dan juga menyusui, dan juga mungkin mitos-mitos dulu nih Putri, kalau misalkan hamil lagi pas anaknya masih menyusui itu berefek ya, mungkin tidak seperti itu untuk memang perkembangan ilmu sekarang. Tapi memang sebaiknya memang diatur ya, diatur untuk kehamilan kehamilan itu direncanakan. Karena kalau tidak direncanakan biasanya kan itu itu seperti jadi kayak terpaksa ya. Jadi sebaiknya semua untuk kehamilan itu tetap direncanakan. Baik itu dipertimbangkan selisih dengan kakaknya ataupun kemampuan lainnya tetap dipertimbangkan untuk direncanakan. Ini kemudian ada penanya lagi ini dari Mas Dani, izin bertanya, bagaimana solusi agar ibu yang susah mengeluarkan ASI tetap bisa memberikan ASI eksklusif? Nah, ini sering banget nih permasalahan ini Putri. Biasanya pada saat lahir itu masih belum bisa mengeluarkan ASI meskipun dia itu ingin sekali memberikan ASI eksklusif. Ya, jadi kita bisa lihat ini dulu, penyebabnya apa ya, untuk kenapa ASINya tidak keluar itu penyebabnya apa. Kalau memang dari sisi medis itu sebenarnya tidak ada penyebab yang langsung mempengaruhi produksi ASI, itu lagi-lagi ibu sebaiknya telaten untuk memberikan ASINya kepada anaknya ya. Dengan prinsip tadi, semakin sering disusui maka produksi ASINya juga akan semakin banyak, dan ibu pede, ibu percaya diri, ibu yakin bahwa saya bisa memberikan ASI yang cukup untuk anak saya seperti itu. Dan juga sebaiknya memang tentang informasi tentang menyusui ini, baik itu tadi posisi pelakatan dan lain-lain, itu bisa disampaikan bahkan sebelum ibu ini melahirkan. Jadi pada saat hamil itu sudah diberikan informasi ini sehingga ibu benar-benar bisa mempersiapkan secara mental, secara kecukupan nutrisinya itu bisa dipenuhi pada saat hamil. Jadi insya Allah pada saat melahirkan ibu sudah tidak kaget lagi, sudah tidak bingung lagi apa yang harus saya lakukan untuk memberikan ASI kepada anaknya. Seperti itu. Siap
dipersiapkan ya, meskipun itu nanti yang lahir itu putra pertama, tetap tidak bingung kalau sudah mempersiapkan nanti untuk memberikan akses eksplisit ya Putri. Kemudian ada penanya lagi, terima kasih kepada Sobat Sehat yang sudah berpartisipasi bertanya di acara kali ini. Ada penanya ini dari Mas atau Mbak Kandi Ayu. Ya, Mbak Kandi Ayu. Selamat pagi Ibu Tri dan Bu Galuh. Selamat pagi Mbak Kandi Ayu. Izin bertanya, untuk mencegah stunting salah satunya dengan mengkonsumsi protein hewani. Nah, tadi ini hampir sama ya pertanyaannya dengan yang tadi, bisa diganti dengan apa ini Putri protein hewani ini? Ya. Jadi protein hewani itu yang sangat penting untuk pencegahan stunting. Tadi dijelaskan ya sebabnya kenapa. Jadi sebaiknya memang sebisa mungkin ini dikonsumsi, jadi tidak digantikan dengan yang lain. Apalagi memang tidak ada alergi, tidak ada indikasi apapun yang sebenarnya itu dia bisa mengkonsumsi protein hewani. Kalau misalnya masalahnya memang tentang mahal itu tadi, bisa dipilih protein hewani yang terjangkau. Jadi di suatu keluarga itu diprioritaskan sebenarnya untuk pemberian makan yang sebaiknya diprioritaskan itu tentu saja untuk anak. Mungkin beda dengan dulu ya Mbak Galuh. Dengan dulu masyarakat kita lebih memprioritaskan bapaknya gitu ya. Jadi sekarang ya sebagai kepala rumah tangga yang sebagai pencari nafkah ya Bu, biasanya diberikan lebih banyak, padahal masih ada anak balita mungkin atau juga ibu hamil ya. Jadi bagaimana kita menyikapi dalam keluarga untuk memprioritaskan pemberian makan ini yang lebih diutamakan itu yang mana gitu. Dan tentu dalam hal ini adalah anak yang masih dalam usia tumbuh kembang seperti itu. Jadi sebenarnya tidak diganti ya Mbak Kandi Ayu, diusahakan selalu ada protein hewani di setiap hidangan yang Mbak Kandi Ayu konsumsi ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Rohmasus. Ini porsi protein hewani yang sebaiknya dikonsumsi untuk calon ibu ya dan calon ayah, apa dan calon ayah apakah ada andil dalam pencegahan stunting Putri? Ya, pertanyaannya bagus ini ya. Jadi untuk porsi protein hewani tadi sudah kita sampaikan ya, tentu saja untuk ibu-ibu yang hamil, dan juga dalam hal ini sedang hamil berarti ini direncanakan kalau sedang hamil ya. Itu tadi dalam satu hari paling tidak 4 porsi protein hewani. Protein hewani 4 porsi ya, 4 porsi dalam satu hari. Jadi diusahakan bisa dikonsumsi 4 porsi. Kemudian apakah calon suami apa andil calon suami untuk pencegahan stunting ini banyak banget. Andil suami ini penting banget karena seorang ibu hamil pertama terdekat perlu support system dari lingkungan terdekatnya, dalam hal ini terutama suami. Jadi ada istilah suami siaga ya. Jadi seorang suami memberikan semua kebutuhan istrinya, baik itu tenaga, baik itu secara materi untuk memberikan makanan yang sehat ya, itu sangat penting. Jadi dukungan dari support system atau lingkungan terdekat itu akan sangat penting bagi seorang ibu untuk bisa nantinya melahirkan putra putri yang berstatus gizi baik dan tidak stunting. Seperti itu. Ya, sangat mempengaruhi Mbak Galuh, sangat banyak sebenarnya. Sangat berandil sekali ya Pak untuk calon suami atau suami untuk cegah stunting ini ya. Tentunya suami itu kan kepala keluarga, tentunya dengan memenuhi kebutuhan dari si ibu ini terpenuhi dengan baik, maka merupakan salah satu upaya untuk cegah stunting ya Bu. Jadi seperti misalnya hal sepele, mengantarkan istrinya untuk periksa itu kan juga kalau nggak biasa iya seperti itu. Jadi sangat berpengaruh. Nah, ini ada lagi penanya dari Bu Janitra ya. Anak saya usia 4 tahun ini Putri, dengan berat badan 13,5 kg, nah tergolong kecil ya. Untuk makan sebenarnya susah-susah gampang, tapi yang menjadi masalah adalah ketika makan beberapa suap sudah sendawa. Jadi sudah sendawa ya Putri, bagaimana solusinya Putri? Jadi sendawa ini dalam arti sepertinya sudah kenyang gitu ya. Ya mungkin itu ya maksudnya ya, sudah kenyang. Jadi berarti anak ini tidak bisa mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang banyak. Lagi-lagi porsi ya, pengaturan porsi ini.
Jadi pengaturan porsinya jadi sedikit tapi sering. Jadi misalnya untuk berapa tadi umurnya? 4 tahun ya? 4 tahun. Jadi ini kan frekuensi makannya ada 3 kali sehari, 3 kali makan utama dan 2 kali selingan ya. Tapi kalau memang untuk kebutuhan porsi makan untuk anak 4 tahun ini tidak bisa dikonsumsi atau dimakan dalam 3 kali waktu makan utama, itu bisa frekuensinya ditambah. Jadi misalnya jadi 4 atau sampai 5 kali makan utama seperti itu. Jadi anak ini berarti kan bisa makannya hanya dalam porsi yang kecil-kecil. Juga bisa dengan makanan-makanan yang memang jadi seperti lauk misalnya, dia dengan porsi kecil tapi kandungan proteinnya tinggi misalnya. Jadi dibuat sedemikian rupa supaya makanan ini mengandung gizi yang tinggi, yang padat gitu, seperti itu. Jadi porsinya sedikit tapi bisa terpenuhi kebutuhan zat gizinya. Tapi yang utama tadi adalah penambahan potensi makan. Atau mungkin Bu Tri, karena ini anaknya sudah 3,5 tahun, barangkali mungkin ada tambahan susu ataupun cemilan ya, selingan mungkin bisa tidak yang menjadi solusi ya. Jadi jangan mengkonsumsi selingan di dekat waktu makan gitu ya Bu Tri ya. Jadi diatur untuk makanan-makanan. Jadi pada saat waktu makan itu mendekati waktu makan ini memang sebaiknya tidak mengkonsumsi selingan yang membuat dia jadi kenyang. Dan berarti sebaiknya sobat sehat di rumah ya, terutama yang memiliki balita, perlu tidak Putri untuk menjadwalkan pemberian makanan kepada anak nih. Terkadang kan orang tua pada saat anak lapar saja memberikan ya. Nah itu kira-kira perlu nggak ya Putri supaya lebih teratur gitu ya pada saat jam makan, kapan saja diberikan makanan utama ataupun makanan selingan? Bisa sebenarnya diberikan jadwal, tapi juga ini kan jadwal ini jadi kebiasaan ya. Jadi sebenarnya sejak awal sudah memang diberikan waktu-waktu makan yang memang sudah tadi sudah terjadwal untuk jam sekian waktunya makan pagi, jam sekian selingan, jam sekian seperti itu. Ya. Itu tidak apa-apa. Baik, itu untuk penanya ya tadi jawaban Putri. Nah ini ada dari Mbak Devi Kurniasari. Putri, bayi yang baru lahir apa boleh mengkonsumsi makanan tambahan lain seperti madu dan vitamin, dan ibu melahirkan apakah ada suplemen lain selain daun katuk ya untuk melancarkan ASI? Nah biasanya kalau ibu melahirkan itu sudah menjadi resep ibu menyusui ya, makan daun katuk bisa melancarkan ASI. Nah ada yang lainnya nggak ibu? Tadi yang awal pertanyaannya apa? Untuk bayi baru lahir bolehkah ditambahkan makanan tambahan lain misalkan vitamin atau madu? Kalau bayi baru lahir seperti saya sudah sampaikan tadi, sebaiknya kan ASI eksklusif ya Mbak Galo. ASI eksklusif ini yang diperbolehkan selain ASI adalah termasuk vitamin. Kalau vitamin tidak apa-apa, tapi ini dengan catatan vitamin ini memang direkomendasikan atau disarankan oleh tenaga kesehatan. Jadi tidak sembarangan kita beli vitamin sendiri. Orang tua menginisiatif sendiri ya memberikan vitamin tersebut. Itu tidak seperti itu, tapi memang ini vitamin benar-benar adalah direkomendasikan atau diresepkan oleh tenaga kesehatan. Tapi kalau madu itu memang sebaiknya ditunda dulu. Sebaiknya ditunda dulu, tidak diberikan pada saat anak baru lahir. Itu mulai kapan nih kalau untuk madu nih boleh mengkonsumsi? Tidak 1 tahun. 1 tahun ya Mbak Devi. Jadi kalau semasa bayi ataupun bayi baru lahir masih belum boleh diberikan. Nah untuk yang kedua tadi Putri pertanyaannya itu apakah untuk memperlancar ASI selain daun katuk nih Putri apa? Sebenarnya untuk yang seperti itu ya, seperti daun katuk dan lain sebenarnya mitos Mbak. Ya. Jadi intinya sebenarnya tetap pemenuhan tadi gizi seimbang untuk ibu menyusui ya dalam hal ini. Untuk ibu menyusui ini paling tidak kalau untuk ibu menyusui 1 sampai 2 porsi lebih banyak daripada ibu yang tidak menyusui. Jadi porsinya ditambah, baik itu dari karbohidrat, apalagi dari protein ya. Protein untuk ibu menyusui juga sangat diperlukan. Ya, jadi dalam porsinya itu ditambahkan 1 sampai 2 porsi dibandingkan pada saat dia belum atau tidak pada saat menyusui. Jadi hampir sama ya, jangan sampai setelah lahir terus berhenti konsumsi makannya dan ternyata
masih harus cukup banyak mengkonsumsi makanan ya. Jadi Mbak Devi itu tadi mitos, tetap Mbak Devi menyertakan kelompok-kelompok bahan makanan yang ada dalam hidangan. Jadi tetap ada sayurnya, protein hewani yang putri. Jadi tidak kedaulatan aja atau mungkin yang lainnya. Jadi tetap harus ada sumber karbohidrat atau makanan pokok, tetap ada yang berprotein protein hewani, kemudian kacang-kacangan termasuk tempe dan sayuran, buah. Jadi yang penting 4 golongan tadi dikonsumsi dengan cukup. Begitu ya Mbak Devi, mudah-mudahan jelas. Nah ini ada lagi dari Bu Ulfatu Wakidah. Sobat sehat ini ternyata banyak sekali yang pertanyaannya Bu Devi. Tapi kita alhamdulillah batasi 2 lagi ya. Mungkin 2 pertanyaan lagi setelah ini. Nah ini bertanya, apakah efektif dan aman bila sehari memberikan produk yang mana produk tersebut mengandung protein hewani asal ternak. Mungkin maksudnya produk pemasaran kali ya. Ya, PPF ya. Jadi memberikan produk apa tidak bila sehari-hari memberikan produk PPF yang mana produk tersebut mengandung protein hewani asal ternak. Mungkin seperti suplemen kali ya yang beri. Jadi itu mewakili protein hewani. Jadi bukan dari makanan lokal, tapi sebuah produk tetapi itu mengandung protein hewani dari ternak. Itu gimana? Terus saya kurang paham ya tentang PPF ini. Bentuknya kayak apa, itu juga kurang paham. Apakah bentuknya seperti tadi suplemen dalam seperti obat atau apa, atau susu? Saya kurang paham ya. Terang untuk PPF ini saya tidak paham. Tapi sebenarnya kebutuhan protein, kebutuhan akan protein ini bisa terpenuhi dari makanan tadi yang makanan lokal istilahnya ya. Bisa terpenuhi asal dalam porsi dan jumlah yang cukup. Seperti itu. Terus terang untuk menjawab yang ini, yang ini saya masih perlu untuk mencari informasi yang lebih dari mereka saya jawab tidak benar gitu ya. Itu. Tapi sebenarnya kebutuhan akan protein hewani bisa dipenuhi dari makanan apa saja. Dari makanan lokal dalam jumlah yang cukup dan juga lengkap ya. Semua golongan makanan bisa dikonsumsi. Ada karbohidrat, protein nabati, pastinya juga protein hewani, sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Nah selanjutnya ada kita tutup untuk 2 pertanyaan terakhir ya. Nah ini pertanyaan yang selanjutnya dari Siti Mahmudatun. Kenapa pakai slogan cegah stunting dengan protein hewani? Kenapa tidak protein nabati? Bila stunting lebih dari 2 tahun, apa yang harus dilakukan, Bu Putri? Iya. Mungkin Mbak siapa tadi? Mbak Siti Mahmudatun kan ya dari awal. Jadi tadi kita sudah sampaikan mengapa protein hewani, karena memang dalam masyarakat kita protein hewani ini, konsumsi protein hewani masih dibilang masih rendah ya. Padahal protein hewani ini sangat penting di setiap siklus kehidupan ya, untuk ibu hamil, untuk bayi sampai usia 6 bulan, untuk bayi sampai usia 2 tahun, dan bahkan untuk balita ya. Balita ini protein hewani ini sangat penting. Kenapa? Karena protein hewani ini mengandung asam amino esensial dan juga gizi lain yang tidak diperoleh dari selain protein hewani dari protein nabati ya. Tidak bisa diperoleh dari protein nabati. Jadi asam amino esensial ini di protein hewani lebih lengkap dan banyak banyak, sehingga kita tahu bahwa asam amino esensial ini sebagai salah satu bentuk hormon pertumbuhan. Jadi tentu saja untuk bisa tumbuh kembang dengan baik sangat diperlukan protein hewani dalam jumlah yang cukup. Sementara masyarakat kita belum mengkonsumsi protein hewani dalam jumlah yang cukup, makanya perlu diajak, dibuat momentum untuk mengajak masyarakat supaya meningkatkan konsumsi protein hewani. Meningkatkan protein hewani karena ternyata protein hewani ini memiliki manfaat lebih ya daripada golongan-golongan lain ya Ibu. Nah itu ada juga tambahan untuk lebih dari 2 tahun ke depan ini bagaimana caranya? Mungkin Ibu ini tidak mungkin dari awal mungkin ya Putri. Tentu saja bila setelah 2 tahun ini ditemukan stunting, sebenarnya berarti agak terlambat ya Mbak, karena
pemantauan tumbuh kembang yang bisa mengalami stunting itu bisa dilakukan dari awal, sejak awal benar-benar baru lahir bahkan ya itu bisa dipantau. Tapi kalau memang diketemukannya sudah 2 tahun, memang seperti tadi saya sampaikan, tetap kita berusaha untuk memberikan asupan gizi yang baik secara jumlah maupun kualitasnya ya itu tetap diperhatikan. Tetapi memang untuk mengejar kemampuan kognitif memang tidak bisa sebaik pada saat dia sebelum 2 tahun. Intinya seperti itu, tapi secara fisik insya Allah tetap bisa diperbaiki asalkan kita di konsumsi asupan gizinya terpenuhi baik secara kualitas maupun jumlahnya. Iya. Jadi banyak tadi pertanyaan yang masuk ya. Ini ada apresiasi dari Pak Lesmana Kenan ya. Alhamdulillah November kemarin istri lahiran di Rumah Sakit Umum Daerah Cokronegoro. Jadi mengaturkan terima kasih kepada RSUD Cokronegoro untuk istrinya sudah lahir di sini. Terima kasih banyak ya Juga kepada Pak Lesmana Kenan telah mempercayakan Rumah Sakit Cokronegoro sebagai fasilitas kesehatan untuk istrinya melahirkan di sini. Semoga memuaskan pelayanan di sini ya. Memuaskan dan tentunya putra Bapak Lesmana bisa tumbuh kembang dengan sehat ya. Ya nanti bisa menjadi anak yang soleh-soleha, dan juga jangan lupa apa yang disampaikan Bu Tri bisa diterapkan ya untuk memberikan asupan gizi yang cukup ya. Jangan lupa untuk mengikuti IG Cokro, karena nanti akan kita sampaikan informasi terkait materi hari ini, karena tidak mungkin dalam satu jam lebih ya bisa disampaikan semua. Jadi masih bisa disampaikan di Instagram ya. Jadi nanti diikuti ya Pak Lesmana untuk informasi bagaimana pemberian makanan kepada balita ya, kepada bayi atau balita seperti tadi Bu Tri katakan, nanti akan di-share di Instagram. Jadi pastikan follow dulu dan nanti bisa ikuti Instagram Cokronegoro dengan informasi-informasi yang penting. Nah ini Bu Tri, kira-kira untuk terakhir nih, apakah ada pesan-pesan khusus nih untuk sobat sehat tentang tips cegah stunting? Ya, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan tadi. Jadi untuk mencegah stunting ini tentu saja kita perlu mempersiapkan dan memperhatikan gizi sejak ibu tersebut hamil, ya, sejak ibu hamil, kemudian lakukan pemberian ASI eksklusif, kemudian pemberian makan pada bayi dan anak setelah umur 6 bulan dengan jumlah dan tekstur dan kandungan gizi yang cukup. Kemudian juga tidak lupa untuk selalu pemantauan pertumbuhan, monitor tinggi badan, berat badan, dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di posyandu ya. Ini bisa diperoleh di posyandu. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah jagalah kebersihan. Selalu sehat betul. Jadi tercegah dari infeksi yang bisa menyebabkan stunting. Karena sehat itu adalah yang utama ya. Jadi jaga kebersihan. Terima kasih banyak nih Putri untuk tips terakhirnya untuk cegah stunting. Nah, sobat sehat dimanapun Anda berada, ini alhamdulillah ya partisipasi dari sobat sehat semuanya di acara live Instagram kali ini cukup banyak. Terima kasih, dan ini nanti ada souvenir ya untuk penanya terbaik. Nah ini sudah ada 5 penanya terbaik yang nantinya akan mendapatkan souvenir dari kami RSUD RAA Cokronegoro. Siapa saja? Deg-degannya siapa aja? Saya akan bacakan ya. Untuk yang pertama dari Bapak atau Mas Lian Rajasinga ya. Mungkin ini namanya akunnya ya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Romasus. Kemudian yang ketiga adalah Delsi Hayuni. Yang keempat Ibu Trihas 99, dan yang kelima adalah Ibu Ulfatul Wakidah. Nah dari kelima ini mendapatkan souvenir dari RSUD RAA Cokronegoro. Silahkan nanti DM ke IG-nya Cokronegoro ya untuk mendapatkan hadiah, dan nanti informasinya akan diberikan dari tim PKRS RSUD RAA Cokronegoro. Sobat
sehat. Demikian tadi perbincangan kita di acara Bisa Sehat atau Bincang Seputar Kesehatan, bincang santai seputar kesehatan. Kami mengaturkan terima kasih banyak kepada Ibu Triwardani, Sarjana Sains Terapan, yang telah berbagi kepada Sobat Sehat yang sudah tergabung dengan live Instagram atau melalui channel YouTube RSUD RA Cokronegoro. Terima kasih ya Bu Tri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Sobat Sehat, terutama bagi para calon bunda ataupun mungkin bunda-bunda yang menyusui atau yang memiliki balita. Nah, jangan lupa sekali lagi saya sampaikan like and comment, juga subscribe untuk channel YouTube RSUD RA Cokronegoro. Juga yang belum follow untuk IG ataupun medsosnya Cokronegoro bisa di follow, dan ikuti selalu Instagramnya RSUD RA Cokronegoro, karena di situ ada informasi-informasi penting atau juga layanan-layanan yang kami selenggarakan, juga kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Kemudian ada tambahan lagi, jika Sobat Sehat mengalami permasalahan gizi keluarga ya Bu, bisa berkonsultasi ke RSUD RA Cokronegoro di Poligizi setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Untuk setiap hari Senin sampai Kamis pukul 8 sampai jam 9, pukul 9 sampai pukul 12, dan untuk hari Jumat pukul 9 sampai 11, dan hari Sabtu pukul 9 sampai pukul 12 ya. Untuk Jumat gratis. Oh iya, untuk hari Jumat konsultasi gratis ya. Sobat Sehat silakan bisa datang, mungkin hanya ingin mengetahui status gizinya seperti apa, nanti mungkin barangkali ada permasalahan gizi lainnya, bisa datang ke Poligizi di RSUD RA Cokronegoro. Terima kasih banyak kepada Sobat Sehat yang telah bergabung pada kesempatan kali ini, dan saya Galuh Palupi mohon pamit undur diri. Selamat bertemu kembali di tayangan live Instagram lainnya dengan bahasan-bahasan lain yang menarik. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum